Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan sahabat The Brondol bicara tentang kenapa bibit unggul atau bibit bersertifikat tetap akan ada afkir genetik. Wow, genetiknya bagus, kenapa harus di afkir Pak Pendi? Dan kenapa kita pembeli kecambah bersertifikat kok masih dirugikan dengan afkir? The Brunel akan mencoba menjelaskan bicara tentang bibit afkir, karena bibit afkir ini adalah bibit yang bukan berarti dia tidak berbuah, namun dia memiliki ketika berbuah maka nilai berbuahnya adalah tidak standar atau sering sekali terjadi persimpangan genetik atau kelainan genetik, sehingga jangan sampai bahwa kelainan genetik ini menjadikan kerugian yang besar di 25 tahun mendatang. Lah, bicara tentang genetik maka kita harus bicara tentang keturunannya. Karena bahwa di dalam mekanisme bahwa persilangan kecambah ini adalah dihasilkan dari tetua-tetua yang notabene memang sudah sudah dilakukan pengamatan, baik tetua yang pasti akan diambil tetua-tetua unggul. Namun tetua-tetua unggul ini bukan berarti berasal dari 100% unggul duluan sehingga ketemu dengan sampai sekarang bibit yang bersertifikat untuk dijual. Sehingga memang bibit unggul atau bibit indukan jantan dan betina yang ada memang masih membawa faktor genetik. Kalau di dalam mekanisme persilangan genetik itu ada istilahnya adalah gen resesif atau gen yang sangat membawa sifat jelek akan bertemu dengan pembawa sifat jelek dari indukan jantan dan itu indukan betina. Lah, kalau bicara tentang indukan betina yang misalnya indukan sesama ini ketemu pas bagus, maka akan menjadikan bibit unggul. Namun masih ada sepersekian persen yang mana bahwa membawa gen genetik yang terjadi penyimpangan genetik dari bibit unggul yang dihasilkan, sehingga bahwa dalam standar nasional Indonesia diberikan kecambah bersertifikat masih dikasih standar afkir genetik adalah 2%, sementara standar di Kementan itu adalah 5%. Oleh sebab itu para planter dan para petani semuanya jangan salah, sehingga di dalam pembelian kecambah bersertifikat bahwa produsen kecambah itu wajib memberikan ekstra, di mana ekstra yang sekarang harus ada diberikan adalah 5% dari total pembelian. Ya, sebagai contoh misalnya kita membeli di sebuah balai yang notabene adalah bibit bersertifikat, maka pembelian kita adalah akan ditambah 5%. Seandainya seperti ini, jika pembeliannya adalah 200 kecambah untuk kebutuhan 1 hektar, maka dari pihak produsennya akan menambahkan sebanyak 5% dari 200 ya, sehingga sebanyak 10. Jadi akan dikirim 210 kecambah yang bersertifikat. Itu adalah sudah standar yang ada. Oleh sebab itu para planter dan para petani semuanya, untuk menutupi 5%, maka produsen kecambah akan menambahkan ekstra 5% dari total pembelian kita. Jadi yang masih sering terjadi di negeri di dalam kebanyakan petani penangkar bibit, maka masih sayang, bicara tentang sayang untuk melakukan afkir. Apakah dia afkir di pre-nursery ataukah afkir di main nursery, masih sangat sayang sekali. Oleh sebab itu para planter semuanya, sebelum kita meninggalkan melara selama 25 tahun yang akan datang, maka kita harus harus benar-benar seleksi afkir ini memang harus sangat ketat, sehingga memang bibit yang dihasilkan adalah bibit bersertifikat. Sebuah logika seperti ini, ketika ada anak kita itu adalah percampuran genetik dari bapaknya dan ibunya. Ketika percampuran genetik yang ada, bapaknya putih, ibunya putih, maka anaknya kemungkinan membawa gen putih, tapi tidak menutup kemungkinan akan membawa gen hitam. Kebalikannya, seperti bapak yang memiliki rambut yang lurus, ibu yang lurus, maka anaknya adalah percampurannya, maka harusnya adalah lurus. Tapi memang persimpangan genetik bisa saja ikal, bisa saja ini, karena memang memang ada penyimpangan. Salah satu contohnya juga yang seperti ini.
bapaknya pandai, ibunya pandai, apakah anaknya pandai, maka belum tentu. Masih ada kemungkinan misalnya, mohon maaf sebelumnya, terjadi penyimpangan genetik, apakah dia memang autis misalnya, seperti itu. Dan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, apalagi di kelapa sawit yang notabene penyerbukannya adalah dilakukan dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Mungkin itu penjelasannya, tapi jangan sampai kita gagal paham di dalam afkir ini, sehingga petani sama sangat sayang sekali yuk ketika dia keriting ataukah dia kolante, maka jangan sampai kita membiarkan ini terjadi. Sebagai contoh yang paling sering, yang terketara banget adalah cimera, di mana belang-belang seperti varigata, maka ya afkir gitu. Jangan dipaksa untuk sayang kemudian ditanam, ya akan timbul dan akan berada pada pokok tersebut sebagai genetiknya selama 20 tahun sampai replanting yang akan datang. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.